Masalahnya, dugaan kecurangan pemilu sudah sampai tahap masif dan tidak bisa lagi dianggap sepele dengan sebelah mata. Ini tidak bisa diselesaikan lewat rapat biasa, apalagi kalau nanti pakai asas kekeluargaan. Enak aja, pemilu dianggap sangat buruk tapi mau diselesaikan dengan cara yang semudah-mudahnya. Kalau rakyat oke-oke aja, ya nggak masalah. Tapi banyak yang mau hak angket dan berusaha ditolak. Itu namanya egois dan mau menang sendiri. Jangan ngaku-ngaku wakil rakyat kalau kegelisahan rakyat tidak dipedulikan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Kalau bicara soal hak angket, ada dua partai yang paling keras menolak, yaitu Gerindra dan Demokrat. Kalau Demokrat, wajar, karena baru aja menikmati enaknya masuk di lingkaran kekuasaan. Sedangkan Gerindra, gerak-gerik dan cara mereka menolak terkesan agak takut dan panik. Bahkan Sekjen Partai Gerindra bilang begini, persoalan dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak seharusnya diselesaikan lewat jalur hak angket. Jadi masalah ini bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi di DPR. Dia bilang hak angket adalah hak yang dimiliki anggota DPR. Tapi hak angket nggak cocok kalau dipakai untuk menyelesaikan masalah dugaan kecurangan pemilu. Penyelesaian masalah ini seharusnya dibicarakan lewat rapat dengan mengundang penyelenggara pemilu. Kalau menurut saya, apa sih yang bisa diselesaikan kalau cuma rapat? Rapat biasanya bakal basa-basi dan tidak akan mengorek sampai ke akar. Terus, gimana kalau misalnya rapat itu tidak diliput media? Atau rapatnya tertutup? Atau rapat dilakukan entah kapan dan tidak terpantau media? Solusi ini agak aneh dan menunjukkan tidak serius mengungkap dan menyelesaikan masalah kecurangan di Pilpres. Anggota DPR itu wakil rakyat. Kalau rakyat kebanyakan setuju dengan hak angket, maka mereka harus dengerin apa maunya rakyat, bukan dengerin apa maunya mereka sendiri. Mereka ini seperti wakil partai yang cuma berkedok wakil rakyat. Apa maunya rakyat? Kalau terlalu besar dan berpotensi menimbulkan masalah, biasanya telinga mereka tuli. Malu dong dengan banyaknya hak angket yang terjadi di era SBY. Ada belasan kali diusulkan dan 5 kali hak angket digulirkan. Misalnya terkait BLBI, Bank Senturi, kasus DPT, impor beras, dan lain-lain. Di era Jokowi, mau bikin satu hak angket aja sulitnya bukan main. Mungkin lebih sulit daripada mencari 1 gram emas di lautan luas. Kalau masalah cuma dibahas saat rapat, bisa jadi nanti ada asas kekeluargaan. Win-win solution, tapi sama sekali tidak bikin rakyat puas. Masalahnya, dugaan kecurangan pemilu sudah sampai tahap masif dan tidak bisa lagi dianggap sepele dengan sebelah mata. Ini tidak bisa diselesaikan lewat rapat biasa, apalagi kalau nanti pakai asas kekeluargaan. Enak aja, pemilu dianggap sangat buruk tapi mau diselesaikan dengan cara yang semudah-mudahnya. Kalau rakyat oke-oke aja, ya nggak masalah. Tapi banyak yang mau hak angket dan berusaha ditolak. Itu namanya egois dan mau menang sendiri. Jangan ngaku-ngaku wakil rakyat kalau kegelisahan rakyat tidak dipedulikan. Lebih baik sebut diri sendiri sebagai wakil partai ketimbang wakil rakyat. Jangan berasumsi sendiri bahwasanya hak angket tidak perlu. Mereka ini entah mewakili rakyat yang mana. Mereka bisa masuk parlemen karena dipilih rakyat. Jadi kalau mereka tidak mau dengerin rakyat, mereka itu wakil apa? Media Tempo sempat mengulas soal 4 modus untuk menggembosi hak angket. Yang pertama adalah Ganjar dilaporkan oleh IPW ke KPK karena dugaan gratifikasi. Ganjar merasa laporan itu aneh dan janggal karena pelapor kelihatan tidak menguasai materi laporan. Selain itu, pelapor tidak pernah berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan di Jawa Tengah. Ganjar tidak gentar dilaporkan. Dia menantang orang yang melaporkan dia untuk menunjukkan bukti-bukti tuduhan itu. Misalnya data, transfer uang, pemberi uang, dan asal uangnya dari mana. Ini mirip kayak aksi tolak hak angket pada hari Jumat lalu. Ada beberapa anak sekolah ditanya tentang hak angket,
Mereka nggak tahu. Mereka mengaku cuma ikut teman. Modus kedua ini menurut pakar politik bernama Ujang Komarudin. Dia yakin hak angket akan sulit terjadi karena Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam dan akan berusaha menggembosi. Manuver Jokowi ini karena pemerintah mau dikenang pernah melaksanakan pemilu secara baik dan bagus. Jika hak angket digulirkan dan ternyata ada banyak kebobrokan yang terbongkar, nama baik pemerintah pasti tercemar. Makanya dia bilang hak angket bakalan sulit selama Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Modus ketiga adalah ketika Jokowi melakukan pertemuan dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu. Pertemuan ini bisa saja lanjut ke PKB dan PKS. Pertemuan keduanya ini dilakukan tertutup, sehingga tidak ada yang tahu persis isi pembicaraan mereka. Tapi kalau pertemuannya tertutup, pasti bahas masalah penting. Kan nggak mungkin bahas film agak lain yang lagi viral itu. Tempo juga sempat menghubungi salah seorang pejabat sekaligus kolega Jokowi yang tahu soal pertemuan keduanya. Dia bilang Jokowi berpesan kepada Surya Paloh supaya Nasdem mau menerima hasil quick count dan real count KPU. Intinya, dalam bahasa awam, terima aja deh, jangan bermanuver yang enggak-enggak. Modus yang keempat adalah Sandiaga Uno pernah bilang P3 adalah pendukung pemerintah dan sampai saat ini masih berada dalam pemerintahan. Menurut pandangan pribadi dia, akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Saya juga mengakui hak angket tidak akan mudah. Jalannya enggak akan mulus. Ada banyak yang berharap hak angket gagal. Memang sudah ada 5 parpol yang setuju memakai hak angket. PDIP, PKB, PKS, Nasdem, dan P3. Meskipun begitu, segalanya masih bisa berubah. Ingat MK, yang awalnya menolak beberapa gugatan terkait usia capres-cawapres, tapi di akhir malah mengabulkan. Banyak yang kaget, meskipun sebelum itu sudah ada rumor MK akan membuat manuver besar. Gerakan yang seolah menghalangi hak angket ini mirip dengan hak interpelasi Formula E yang menyasar Anies. Anies melangkah lebih cepat dengan mengundang 7 fraksi di DPRD DKI untuk makan malam. Yang tidak diundang cuma PDIP dan PSI karena mereka mendukung interpelasi. Sehabis makan malam, mereka kompak menolak hak interpelasi. Itu adalah tanda Anies tidak mau interpelasi terjadi, yang kalau menurut logika sederhana, kemungkinan besar ada yang ditutup-tutupi. Kalau enggak, ngapain dihalang-halangi? Hak angket tahun ini juga sama. Kalau ada yang berusaha untuk menggagalkan atau repot-repot meyakinkan masyarakat bahwa hak angket tidak perlu, kayaknya ada yang gerah. Ibarat misalnya sehabis ujian, nilai siswa satu kelas sangat janggal. Semuanya lolos dengan nilai nyaris sempurna, padahal sebelumnya nggak pernah seperti itu. Ketika sekolah mau menyelidiki, murid-murid pada protes. Mereka ngamuk dan berdemo di lapangan sekolah. Kira-kira gimana tanggapan kalian? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.